Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita pada siang ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa. Dimulai. Saya akan memberikan materi kenali potensi. Begitu. Kenali potensi di sini nanti kalian akan mengenali satu gaya belajar, yang kedua kecerdasan majemuk, dan yang ketiga nanti kalian bisa mencoba mengenali berbagai pekerjaan yang nanti mungkin bisa cukup nyambung dengan bakat yang kalian miliki, gitu ya. Oke, kesepakatan. Untuk yang pertama kita membahas kesepakatan dulu, yaitu wajib fokus ke materi. Yang kedua wajib aktif berpendapat. Ketiga bisa berpikir kritis. Dan yang keempat wajib berani berbicara di depan umum. Jadi nanti akan ada sesi di mana kalian diminta untuk maju ke depan, mengutarakan hasil dari tes yang akan kalian nanti coba. Tesnya simple dan tidak membuat kalian pusing. Oke, tujuan kegiatan yang pertama pada kegiatan kali ini tujuannya adalah semoga kalian nanti setelah kegiatan bisa mengenali potensi diri, kemudian yang kedua menemukan gaya belajar, kemudian yang ketiga menemukan kecerdasan majemuk kalian, kemudian yang keempat mampu menemukan cara mengoptimalkan potensi. Kemudian aktivitas kita pada siang hari ini berupa aktivitas refleksi, konseptualisasi, dan juga aplikasi. Oke, silakan buatkan HP-nya. Bisa? Maksudnya ke tes gaya belajar atau tes kemampuan? Linknya, sebentar. Kemampuan, tapi kalau balik nggak apa-apa. Di bawah saya. Di mana HP-nya? Hah? Enggak punya? Atau kamu? Di konsernya kalau itu. Kenapa? Pakai kanan link yang di-share di grup kelas. Oke, sudah 13.30 praktik Kurang satu Pak. sudah ya. Oke, yang sudah bisa ngaco, yang sudah bisa ngaco, yang sudah selesai bisa ngaco. Oke, kalau udah pakai mana tujuannya? Oke. ISS Pak. Iya, biasa saja. Oke, selanjutnya bisa kita melakukan aktivitas 1. Kalian sudah melaksanakan tes gaya belajar dan juga tes kemampuan. Sekarang gaya belajar apa yang sesuai dengan diri kamu? Yang visual, ngacung. Visual kinestetik mungkin atau visual kok? Ngacung. Yang visual. Yang visual ngacung, yang visual. Lebih condong kinestetik kamu. Oke, turun. Yang auditory ngacung, bacakan.
gaya belajar. Yang gaya belajarnya auditory, yang belajarnya sambil mendengarkan auditory. Ngaco. Oke. Oke, Bu. Yang kinestetik ngacung, yang depannya kinestetik. Yang kinestetik, entah itu kinestetik visual, kinestetik auditory. Oke. Selanjutnya, aktivitas 2. Kecerdasan majemuk apa yang paling sesuai dengan diri kamu? Yang hasilnya kecerdasan majemuk tadi. Kemampuan, Pak. Yang kemampuan Intrapersonal, Pak. intrapersonal siapa aja? Oke. Turun. Linguistik ngacung 1 orang. Logis matematis ada. Yang kemampuan 1 toh. Visual spasial ada. Visual spasial ada 1. Biasanya orang yang visual spasial kalau jalan-jalan kemana-mana buka map, zoom udah kantongi. Biasanya gitu. Kemudian musikal ada. 1 berbakat di bidang musik, berarti kinestetik jasmani ada. Biasanya kinestetik jasmani itu orang-orang yang suka olahraga. Kemudian interpersonal Saya, Pak. interpersonal interpersonal itu memahami orang lain. Intrapersonal tadi sudah banyak. Kemudian naturalis 1 orang doang. Oke. Linguistik, oke, nanti saya akan jelaskan. Jadi 3 gaya belajar. 3 gaya belajar dulu ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual learner. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Biasanya anak-anak ini sering pinjami catatan. Dipinjami catatannya untuk dicontek teman-temannya karena lupa tadi Pak Guru atau mungkin yang sebagainya lupa menyampaikan itu kelewat. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind mapping, video, ilustrasi atau slide presentasi. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya, jadi seperti orang melamun. Kemudian strategi pembelajaran yang paling efektif yaitu menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, kemudian membuat catatan warna-warni. Gitu. Kemudian gaya belajar auditory, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara langsung atau secara lisan. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, ataupun percakapan. Kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Strategi pembelajaran yang efektif yaitu menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, atau lagu edukatif. Itu kemudian menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Atau ini cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan gitu ya. Kemudian gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan secara langsung. Kemudian suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Kemudian mudah bosan kalau hanya duduk yang terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif adalah gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Kemudian sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau pelajaran berjalan antar kos. Jadi misalkan kalian seperti kegiatan di lapangan gitu ya, entah itu pramuka, entah itu kemarin di Pinterest, per pos itu kan jalan. Jadi itu adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak kinestetik.
Apakah seperti itu? Yang kinestetik, yang visual, benar seperti itu cara belajar kalian. Oke, yang auditory benar belajarnya dengan cara itu. Nanti ada satu orang kalau nggak salah. Oke, kecerdasan majemuk. Kita masuk ke kecerdasan majemuk ya. Kecerdasan majemuk adalah konsep yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda, bukan hanya satu bentuk kecerdasan tunggal seperti IQ. Kalau IQ kan rata-rata, bawah rata-rata, di atas rata-rata, superior, atau mungkin sangat bodoh. Itu adalah kecerdasan IQ. Tapi kalau kecerdasan majemuk, setiap orang itu berbeda-beda. Jenis-jenisnya antara lain linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Kemudian logis matematis, langsung ke sini aja. Linguistik, karir yang cocok itu kira-kira adalah sebagai penulis, jurnalis, editor, kemudian pengacara, diplomat, guru bahasa, dan penerjemah. Kecerdasan logis matematis atau numbering smart, kemampuan berpikir logis, analitis, dan memecahkan masalah. Jadi pekerjaan yang cocok itu berupa ilmuwan, insinyur, matematikawan, kemudian programmer, analis data, akuntan, ekonom. Kecerdasan visual spasial, kemampuan memahami ruang, bentuk, visualisasi. Kemudian karir yang cocok arsitek, ini ya tadi yang visual spasial ya, desain grafis, fotografer, animator, pilot, navigator. Di sini ada pilot dan navigator. Kenapa pilot ada masuk di situ? Kalau kalian terbang di udara, kalian bisa mendapatkan gambaran, oh saya lagi terbang di atas kota ini, oh saya lagi terbang di atas kira-kira kota C misalkan. Itu. Kemudian kecerdasan musikal, peka terhadap nada, ritme, dan melodi. Ini pekerjaan yang cocok adalah sebagai musisi, komposer, guru musik, konduktor, dan sound engineer. Bukan engineer sound goreng Thomas Alva Edison ya itu bisa sebenarnya, cuman agak eman-eman lah sama telinga kalian gitu. Jangan terlalu sering dengerin sound goreng. Kemudian yang kelima, kecerdasan kinestetik jasmani, mampu mengontrol gerakan tubuh dan keterampilan fisik. Karir yang cocok atlet, penari, aktor, kemudian fisioterapis, pelatih kebugaran, kemudian tukang ahli bedah. Kemudian yang keenam, kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Karir yang cocok ini psikolog, konselor, sales atau HRD, guru atau pemimpin organisasi. Jadi tadi yang ingin jadi psikolog itu harus bisa memahami orang lain. Memahami orang lain aja harus bisa, apalagi memahami diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, kemampuan memahami diri sendiri, emosi, dan memotivasi diri pribadi. Karir yang cocok, penulis, filsuf, tahu filsuf, orang yang bekerja di bidang filsafat, itu namanya filsuf. Kemudian terapis, pelatih kehidupan, kemudian seniman atau pengusaha. Filsuf ini bisa disebut sebagai motivator. Kalian tahu Mario Teguh dulu? Tahu acara Mario Teguh di Metro TV? Pernah tahu? Motivator yang lain belum pernah tahu. Jadi, itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang berupa filsuf. Ya. Kemudian yang ke-8, kecerdasan naturalis, kemampuan mengenali dan mengklasifikasikan alam dan makhluk hidup. Karir yang cocok, ahli biologi, konservasionis, petani, ahli lingkungan, dokter hewan, dan peneliti alam. Jadi itu adalah kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap orang. Selanjutnya,
kira-kira dari hasil 2 tes tersebut, silakan kalian maju di hubungan antara gaya belajar dan juga tes kemampuan intrapersonal, kemampuan majemuk, kesadaran majemuk untuk mendapatkan kira-kira nanti aku setelah lulus mau bekerja menjadi apa, kecerdasannya apa tadi, kemudian kira-kira pekerjaan yang akan kamu lakukan apa. Yuk, sini aja nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Nama saya Oke, tapi kecerdasannya apa? Yang dari belajar. saya belajar Pak. Ya, yang dari belajar. Visual sama kinestetik. Kalau yang kecerdasan majemuk, nah, dari dua itu kira-kira pekerjaan yang ingin kamu lakukan apa? Belum ada gambaran. Intrapersonal kan tadi gambarannya sebagai penulis, filsuf, terapis, terlibat pengusaha. Kira-kira dari pekerjaan itu apa yang ingin pengusaha? Karena pengusaha lebih tahu bagaimana kamu mengelola kegiatan usaha, itu ya. Oke, bisa dulu. Tepuk tangan untuk selanjutnya, silakan. Oke, tadi kecerdasan gaya belajarnya apa? Auditori, kemudian kecerdasan majemuknya. Ya, ini yang kedua, musikal. Kira-kira pekerjaan yang pengen kamu lakukan sebagai apa nih? Musisi. Sudah sering membuat lagu kan? Ya udah kita Pak. Pintar gitar. Iya. Selain gitar apa instrumen yang bisa kamu bisa kamu mainkan? Ya kan? Oke, berarti nanti rencananya pengen jadi musisi. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Depan. Oke, kata gaya belajarnya tadi apa? Yang visual, kemudian kecerdasan majemuknya linguistik. Dari dua itu kira-kira kamu nanti pengen jadi apa? Desainer grafis atau editor? Editornya bidang gambar atau mungkin video gambar. Oke, berarti sebagai bisa dibilang pekerjaan cukup luas, bisa sebagai freelancer atau mungkin kerja di perusahaan yang di bidang tersebut. Kalau freelancer itu kamu bisa mendapatkan gaji dengan dolar, gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, langsung ke slide terakhir. Kesuksesan bukan milik orang pintar, tapi milik mereka yang pantang menyerah. Jadi, sebagus apapun bakat kalian, serendah apapun bakat kalian, kalau itu tidak pernah biasa ataupun tidak pernah kalian berusaha untuk mengasah bakat kalian, itu kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian ketika kamu lihat gampang menyerah dan sebagainya, itu tidak akan membuat kalian menjadi orang sukses, karena kalian akan terpaku di situ saja. Itu ya. Kemudian sekian dari saya. Apabila ada banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.